gitu yang untuk membuat skala dan untuk membuat komposisi dan lain-lain. Nah, saya belajarnya dari situ tuh. Kebetulan saya suka foto gitu, saya belajar dari situ. Terus saya melihat contoh-contoh presiden-presiden, terus saya gabungin gitu. Nah, pertama kalian harus buat grid. Grid efektif. Grid efektif itu kelipatan 3 sama 4 meter. Ini tips, tapi itu hasil temuan, belum tentu benar. Gitu, kalian boleh mengattach-nya. Kalau zaman dulu saya belajar grid itu 1,2, 1,7, 1,9 gitu. Jadi koma-koma karena pendekatannya itu inci gitu. Orang Indonesia kan males ya 1 koma gitu. Mas buat ruangan berapa? 3,2 kan males banget ya. Pasti berapa Mas? 3 meter, 4 meter. Nah, terus disederhanain jadi ini yang paling efektif. Kenapa? Karena ini modul dari kendaraan macam-macam, semua modul gitu. Kalau kalian buat rumah gitu pasti kalau kalian lihat ke belakang rumah ke tembok kalian tuh ada kolom praktis yang jaraknya itu tuh kalau nggak 3, 4 rata-rata, 5 maksimal gitu. Nah, itu kenapa 3 sama 4 dipakai. Kedua, kalian harus tahu bentuk site. Ini bentuk site ini untuk kita tahu harus ngapain gitu. Bentuk site. Ketiga, potensi site. Potensi site ini kalian harus rewind hasil survei kalian dan analis kalian gitu. Jadi kalian harus tahu nih bentuk site kalian tuh teratur atau tidak teratur. Potensi site kalian harus ingat di kepala kita itu tuh ada mana yang positif, mana yang negatif, mana yang positif, mana yang negatif di antara site kita. Gitu. Di luar atau di dalam. Gitu. Ini harus kita ingat. Gitu. Nah, kalau saya tuh modalnya ini aja nih kalau membuat transformasi desain. Jadi ada grid, ada bentuk site sama potensi site. Gitu. Nah, kita coba untuk menerjemahkan ketiga itu ke dalam bentuk transformasi desain. Pertama kita harus tahu dulu site-nya kan, gitu. Karena sebelum gambar pasti harus site. Saya pakai site paling sederhana gitu ya, kotak gitu, biarin gampang menerjemahkannya. Ini 3 dimensinya, kalau ini bentuk atasnya. Gambar site itu harus wajib, yang teman-teman selalu banyak banget lupa itu adalah jalan. Jalan itu wajib digambar. Wajib ini hukumnya nih, kalau nggak masuk neraka kalau nggak digambar. Jadi harus digambar karena ini yang jadi titik kita tahu di mana nanti keluar masuk, entrance-nya, main entrance, semuanya gitu. Karena itu jadi kayak acuan pertama gitu. Kedua, kita udah tahu site. Yang tadi tips yang nomor 3 itu tahu potensi. Ini setiap potensi beda-beda, tergantung gitu. Misalnya saya ngambil itu yang paling gampang itu ada titik orientasi. Ini potensi ini untuk nintiin titik orientasi. Orientasi dulu. Ini akan berhubungan sama grid. Misalnya saya atasan dia ditambah atas gitu. Kita lihat, saya pengen pendekatan saya itu pertama titik orientasi. Saya melihatnya dari view gitu. View di sini positif negatif misalnya gitu. Terus dari sini mana titik yang paling keren? Oh, ternyata titiknya ada di sini. Ini titik orientasinya. Kalian tuh ngomong titik orientasi ini tuh bisa skala kawasan, kota gitu. Misalnya nih,
kalau kalian tuh nggak punya yang neighborhood yang bagus gitu, kalian tuh bisa ngelihat skala kawasannya. Misalnya di sini ternyata anggap aja setnya kayak gini ya, so, gede gitu. Terus di sini tuh ada tugu gitu, ada tugu. Nah kalian boleh loh buat titik orientasi ke sini gitu. Jadi untuk storytelling gitu. Misalnya kalian nggak punya skala kota, ini anggap punya potensi yang deket sama site-nya ala sini gitu. Nah ini yang akan saya jadiin titik utama orientasi bangunan saya. Orientasi bangunan mungkin gitu. Orientasi pokoknya. Oke, selanjutnya adalah kalian itu buat grid. Kan orientasinya tadi ke sini, saya akan buat gridnya ke sini. Ini titik orientasi pertama saya gitu. Nah, setelah itu saya akan buat garis 90 derajat. Kita buat grid kan.